Kami undang Bapak Ibu semua untuk dapat bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memandangkan pada pembukaan dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi kita untuk mensyukuri rahmat 90 tahun hari kelahiran dari Pater Lambertus Somar dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudaraku terkasih, pada kesempatan ini kita berkumpul di sini turut bersyukur dan bergembira. Doa Musa menurut Mazmur 90 bersyukur dan menandaskan bahwa umur panjang adalah anugerah Tuhan dengan berkat. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kegenapan waktu itu kita syukuri pada hari ini, sebab Romo Lambertus Somar MSc merayakan sukacita umur panjang dan hari ulang tahun ke-90. Banyak anugerah yang diberikan Tuhan dan diterimanya. Marilah kita bersyukur dan bersukacita atas umur panjang dan ketabahan dan rahmat yang dimilikinya dalam mengisi dan menjadi hidupnya terberkati. Melalui perjamuan Ekaristi ini, kita arahkan pandangan mata iman kepada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, agar doa-doa kita disatukan dalam kematiannya dan dikabulkan dalam kebangkitannya. Saudari-saudara, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa,
supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita berdoa bersama doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Bapa sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami, Imam Agung Pengantara, dengar doa kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami, Imam Agung Maharahim, ampunilah kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Puji bagi Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus, menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau,
menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu, mengagungkan nama-Mu dengan penuh rasa syukur, karena kami boleh berkumpul untuk mendoakan saudara kami, Romo Lamberto Somar MSc, yang hingga saat ini masih Engkau berikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pada hari ulang tahun ke-90 tahun ini, kami mohon kepadamu, sudilah menambah kebahagiaannya dengan panjang usia, sehat lahir dan batin, sehingga masih bisa berkarya kepada sesama dan gereja. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita membuka hati kita untuk sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi pemberian Allah itu bukan akan diri, buatan Allah kan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau ya kita hidup di dalam. Demikianlah sabda Tuhan. Karena baiklah Dia.
Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, yang ingin menjadikan umat Tuhan. Tuhan Allah lah yang menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Silakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru,
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-90 dari Pater Lambert Komar. Ketika tiba di sini dan saya membuka buku perayaan Ekaristi hari ini, saya merasa tertarik dengan bacaan-bacaan yang dipilih untuk perayaan hari ini. Bacaan pertama mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang penuh. Rasul Paulus mengajak umat di Efesus untuk hidup secara penuh di dalam hidup. Pertanyaannya adalah hidup secara penuh itu seperti apa? Hidup secara penuh itu adalah hidup di dalam rahmat. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini untuk umat Efesus. Hidup yang penuh adalah hidup di dalam rahmat. Kehidupan kita ini adalah sebuah rahmat. Kita tidak tahu kita sudah lahir di dunia. Kita tidak tahu kita sudah menjadi anak-anak. Kita tidak tahu kita sudah menjadi remaja. Kita tidak tahu kita sudah menjadi dewasa. Kita bekerja, kita mendapatkan posisi di dalam hidup ini. Dan segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita. Dan karena itu sebetulnya ajakan Rasul Paulus untuk kita di dalam hidup ini, supaya kita bisa hidup penuh, maka kita mesti hidup di dalam rahmat, artinya kita membuka diri kita untuk setiap rahmat yang setiap hari Tuhan anugerahkan atau Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita menutup diri kita, maka rahmat itu tidak akan tercurah di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi kering. Kehidupan kita menjadi tidak bermakna, kehidupan kita tidak berarti, baik itu untuk diri kita sendiri maupun terlebih untuk orang-orang lain,
untuk gereja, untuk masyarakat yang kita layani di dalam kehidupan ini. Bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa tanah yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak ada tanah yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Hanya tanah yang baik itu dapat menghasilkan buah yang baik. Kita semua tahu ini adalah hukum alam. Kalau tanah itu kita pupuk terus-menerus di dalam hidup ini, maka tanah itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Panenan pasti melimpah, buah-buah pasti melimpah. Tanah yang baik itu seperti apa? Tanah yang baik itu adalah satu tanah yang terbuka, yang selalu mendapatkan cahaya matahari yang cukup, yang mendapatkan curahan hujan yang cukup, supaya dengan itu tumbuh-tumbuhan bisa mendapatkan zat-zat atau prinsip-prinsip yang berguna untuk pertumbuhan di dalam hidupnya. Begitupun manusia. Kalau kita betul-betul atau keluarga itu menjadi satu keluarga yang baik, maka keluarga yang baik ini adalah tanah yang baik yang bisa menjadi tempat untuk kita bertumbuh kembang dalam hidup ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baik, menjadi manusia-manusia yang berguna. Sekolah yang baik. Sekolah yang baik ketika kita mendapatkan pendidikan dari sekolah yang baik ini, maka itu juga akan menjadikan kita menjadi manusia yang baik. Gereja yang baik, masyarakat yang baik, itu juga yang akan membuat kita atau menjadi tempat bagi kita untuk menghidupi kehidupan kita, menjadi manusia-manusia yang baik dan yang berguna, entah itu untuk gereja maupun masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan 90 tahun Pater Lambertus Somar MSC, senior kami di Tarekat MSC. Ketika saya bertemu dengan beliau di Filipina, di Tagaytay tahun 2017. Ketika itu saya mengundang beliau untuk datang ke tempat kami di Corvite dan berbicara untuk kami waktu itu. Saya masih hafal apa yang beliau katakan kepada kami. Dia mengatakan, tempat atau tanah atau negara di mana saya ada, disitulah rumah saya. Ini kata-kata yang beliau ungkapkan kepada kami waktu itu. Mau mengatakan apa untuk kami, untuk kita? Mau mengatakan bahwa ketika kita menghayati kehidupan kita, atau tanah di mana kita tinggal, hidup, dan berkarya, sebagai tempat di mana kita mesti menjadi nyaman untuk hidup kita. Di sana energi kreatif itu akan terjadi atau akan beroperasi di dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang menghasilkan buah yang berlimpah di dalam hidup. Ketika tinggal di tanah asing,
dan saya misalnya menghayati kehidupan saya bahwa saya ini adalah orang asing, maka di tempat ini, maka kemungkinan untuk berkreasi di tempat itu menjadi sangat minim, menjadi sangat kecil. Dan karena itu juga apa yang kita hasilkan di sana tentu tidak sebanyak ketika kita menghayati diri kita bahwa tanah di mana saya tinggal adalah rumah saya. Bapak, Ibu, saudara, saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika berefleksi tentang kehidupan dan karya-karya dari Pater Lambert Sommer, saya mengingat satu ikon atau satu image, gambar yang bagi saya sangat menarik dan sangat inspiratif. Itu adalah Kalvari Issoudun. Kalau ada yang sudah pergi ke Perancis dan berkunjung ke Basilika MSC di Issoudun, akan melihat ikon itu di altar Basilika kami di sana. Di sana Maria dilukiskan sebagai orang yang berdiri di kaki salib dan tangan kirinya menunjuk kepada hati Yesus, sementara tangan kanannya menunjuk kepada atau mengarah kepada umat manusia. Ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa Maria mau mengundang semua orang untuk menimba rahmat dari hati Yesus yang tertikam di Kalvari sebagai sumber rahmat untuk kehidupan manusia. Dan pada saat yang sama, Maria menerima rahmat dari hati kudus itu, dan tangan kanannya menyalurkan rahmat itu untuk setiap orang yang datang kepadanya dan yang mohon kepadanya. Ketika berefleksi tentang kehidupan dari Pater Lambert Sommer, image ini menjadi satu image atau satu gambaran yang sangat hidup di dalam diri saya. Saya membayangkan bahwa Pater Lambert Sommer ini adalah betul-betul menjadi seorang misionaris hati kudus Yesus. Seperti Maria, Pater Lambert senantiasa menunjuk atau berusaha mengantar setiap orang kepada hati Yesus untuk menimba, memberi kesempatan kepada orang-orang itu menimba rahmat dari hati Yesus ini. Dan pada saat yang sama, semua rahmat yang dia terima dari hati Yesus ini dia curahkan untuk siapa saja yang datang meminta bantuannya, yang datang meminta pertolongannya. Pater Lambert Sommer memiliki satu hati yang sangat terbuka, menerima dan memberi, menerima rahmat dan mencurahkan rahmat untuk siapa saja di dalam hidup ini. Semua orang tahu tentang itu. Mari kita mendengar mungkin 1-2 siring singkat dari Pater Lambert Sommer. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Anda pada saat ini. Kehadiran Anda sangat membuat saya bersukacita. Bukan karena banyak orang yang datang, tetapi saya bersukacita bahwa kita sadar berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Barangkali saya salah satu dari sekian banyak orang yang mengingatkan kita akan rahmat Allah yang selalu ada di antara kita. Tetapi barangkali kita kurang menyadarinya. Maka kehadiran kita bersama pada saat ini
buat saya turut bergembira bahwa kita semua menyadari rahmat Allah sungguh-sungguh dan benar-benar ada di tengah kita. Seandainya tidak ada, kenapa kita harus berkumpul? Seandainya tidak ada, untuk apa kita susah-susah datang ke sini? Bagi saya adalah suatu kesempatan yang luar biasa bahwa bisa mengalami rahmat Allah dalam kehidupan dan pekerjaan saya. Dan saya sangat berterima kasih ada sekian banyak orang, termasuk Anda yang ada di sini, merasakan rahmat Allah yang senantiasa ada di antara kita, dan rahmat itu menjadi berkat bagi kita semua. Karena itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Dan barangkali sebagai renungan, saya juga tidak merasa bagaimana harus menjadi 90 tahun. Itu rahasia Tuhan. Saya hanya merasakan rahmat Allah yang luar biasa karena sudah beberapa kali, entah karena apa, saya seharusnya sudah mati. 3 kali seharusnya sudah mati. Pertama kali, kira-kira 5 tahun yang lalu, saya hampir mati, tidak bisa bernafas lagi, dan sudah tergeletak. Dan tidak seorang pun bisa menolong saya. Dan dengan pesawat, saya dibawa ke Singapura, dan hidup kembali. Kedua kali, hal yang sama. Setahun kemudian mengalami hal yang sama. Saya sudah tidak tahu apalagi, dokter pun tidak bisa menolong di Indonesia. Pergi lagi dengan pesawat dan hidup kembali. Dan terakhir 2 tahun kemudian, tahun lalu, saya juga masuk rumah sakit. Dan ini lebih istimewa, masuk rumah sakit 8 bulan. Yang menarik untuk saya ialah bahwa selama 8 bulan itu, sebenarnya pada saat tertentu saya juga kena stroke, tidak tahu apa-apa lagi. Dan kemudian sehat, sembuh kembali dari pingsannya itu. Tetapi sesudah itu tidak ada obat yang bisa menolong saya. Saya tidak bisa dioperasi, ada batu di lever. Jadi mujizat saja yang membuat orang menemukan, dokter menemukan cara untuk menyembuhkan saya. Seluruh cerita ini menunjukkan tangan Tuhan selalu ada. Dan setiap kali sesudah sembuh, ada saja yang harus saya lakukan. Jadi saya melihat Tuhan punya rencana dalam hidup setiap orang. Entah sakit, entah sehat, ada rencana Tuhan. Kita mulai melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan hadir. Mungkin syirik ini yang paling penting. Kalau kita tidak melihat Tuhan, tidak merasa kehadirannya, tidak ada hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita punya teman senang sepak bola, ya kita juga senang sepak bola. Kalau dia senang membaca, kita juga senang membaca. Dengan adanya Tuhan, kita mendapat hal-hal lain. Hal-hal yang luar biasa yang kita tidak rencanakan. Ini saja yang saya mau sharingkan, bahwa tidak ada seorang pun dapat merencanakan hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami berkat-berkatnya secara istimewa dan sharing. Dan kesempatan saya men-sharingkan betapa besar Allah dalam kehidupan kita.
Tanpa dia, kita bukan apa-apa. Karena itu, semua hal yang saya alami pada hari ini, upacara yang luar biasa ini saya persembahkan kepada Tuhan. Karena itulah pantas kita bersyukur atas berkat-berkat yang Ia sudah berikan kepada kami. Mudah-mudahan pengalaman ini menunjukkan juga betapa pentingnya hidup dalam iman dan hidup bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup. Terima kasih. Mari kita berdiri dan kita mengakui iman kita kepada Tuhan dengan mendaraskan bersama syahadat para rasul. Kita mulai bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan merestui misa syukur ulang tahun Romo Somar yang ke-90 pada pagi ini. Maka marilah kita panjatkan puji syukur dan permohonan kita kepada Allah yang Maha Baik, karena telah mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua, terutama atas saudara-saudari kami yang pada saat ini masih dalam suasana perayaan hari ulang tahunnya. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, semoga Bapa membimbing dan mendampingi selalu para pemimpin gereja dan petugas gerejamu dalam panggilan dan perutusan mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi Romo Lambertus Somar MSc yang pada hari ini berulang tahun yang ke-90. Semoga perjalanan hidup yang panjang dan bermakna baginya dalam pengabdian dan pelayanan cinta kasih untuk mengantar sekian banyak orang pribadi untuk mengalami kepenuhan kasih. Kami mohon kesehatan dan panjang umur, kegembiraan dan kekuatan menjadi berkat bagi semua yang dijumpai dalam tugas pengabdiannya. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi komunitas Yayasan Kasih Mulia dan Kedaton Parahita. Ya Bapa, kami bersyukur atas kerjasama kami dalam cinta dan pelayanan. Semoga terpatri dalam sanubari kami masing-masing. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi para donatur. Semoga mereka memperoleh keteguhan hati dalam setiap perjuangan hidup dan kesuksesan dalam segala karya mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kongregasi misionaris Hati Kudus. Semoga Allah Bapa menerangi dan melindungi para uskup, Romo dan Bruder MSc, agar mereka tetap sehat, bahagia, dan setia dalam tugas dan panggilan. Marilah kita mohon.
Marilah kita berdoa bagi kita di sekitar altar ini. Semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya, berkat rejeki suci yang kita terima dari pertemuan ini. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Kita hening saja. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam diri Kristus Engkau mendekati kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus, kami menjadi gereja yang giat dan bersemangat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita masuk bagian Ekaristi, persiapan persembahan. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup batas kasih balasmu. Hanya ini yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, anakku, terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup balas kasih balasmu. Hanya ini yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, terimalah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebenaran iman, roti dan anggur persembahan kami ini akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Demikian pula kami manusia lemah ini, Kau angkat menjadi putra dan putrimu sendiri. Kami mohon semoga kami hidup sesuai dengan kebenaran yang kami imani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, 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 hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang, yang mengutus nama Tuhan. Hosana, 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 hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, hosana di nama Tuhan. Hosana, 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 hosana bagi Allah di surga. Doa syukur agung yang kedua, para imam bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Bantulah kami para murid Kristus, secara khusus Romo Lambertus Somar MSc, yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Beristimewa kaum keluarga dari Pater Lambertus Somar dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Para imam bersama-sama. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus. Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami.
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mengorbankan hidupnya sebagai pepulih atas dosa semua orang. Memang ia telah datang memperdamaikan Allah dengan kita, maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankan kami sampaikan bahwa yang diundang untuk menerima tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima sakramen komuni pertama. Please allow us to inform that those that are invited to receive the body of Christ are those who have been baptized according to the rites of the Roman Catholic Church and have received the First Communion Sacrament. Thank you.
dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Sekarang aku tak dapat menyambut sakramen Ekaristi dan datang secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Aku rindu akan Tuhan dalam rupa roti kudus. Aku rindu menerima Yesusku, tamu jiwaku. Mari Yesus, marilah. Bila Yesus dalam jiwa, aku amat berbahagia. Dengan rahmat yang berlimpah, aku pun dilindunginya. Mari Yesus, marilah. Dalam tubuh bermulia, dalam darah mahasiswa, sucikanlah hati kami, semua layak bagi-Mu. Mari Yesus, Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, semoga peristiwa perayaan ulang tahun selalu mengingatkan kami untuk semakin menyadari arti hidup ini dan setiap kali berusaha menghayati dengan lebih baik dari hari sebelumnya. Kami percaya cinta kasih-Mu telah mengumpulkan kami dalam perayaan syukur dalam perjamuan Ekaristi ini. Dengan cuma-cuma kami telah menerima kasih karunia, dan dengan cuma-cuma kami hendak memberi dan berbagi dalam kehidupan kami, dalam tugas dan pelayanan, secara khusus Penggembalaan Romo Lamberto Somar MSC. Tumbuhkanlah sepenuhnya benih yang telah Tuhan taburkan, dan buatlah berbuah melimpah.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kerahimannya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman saudara dan memberi saudara ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus. Amin. Semoga Allah menuntun setiap langkah saudara dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi ulang tahun ke-90 Pater Lamberto Somar MSC sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dengan membawa damai Tuhan. Amin. Kita nyanyikan bersama Happy Birthday untuk memberikan ucapan selamat kepada Romo Happy Somar. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta Romo Lamberto Somar bersama dengan Romo Samuel dan juga para pastor telah bergerak menuju ke arah depan dan kita akan bersama-sama mengikuti pemotongan kue ulang tahun sebagai ucapan syukur atas ulang tahun ke-90 dari Romo Somar. Para Romo sekalian kami undang untuk berdiri bersama-sama mengelilingi bersama dengan Romo Somar mengelilingi kue. Pater Somar yang kami kasihi, Pater Somar akan kami persilakan untuk meniup lilin ulang tahun perayaan 90. Sekali lagi kita nyanyikan Happy Birthday ya.
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Romo, kami persilakan meniup lilin ulang tahun. Make a wish dulu, Romo. Silakan. Ya, kita berikan ucapan, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pater Somar, kami persilakan untuk memotong kuenya dulu. Oh, ada lebih dari. Ya, Pater Somar dapat memotong kuenya dan nanti akan beberapa rekan pastor akan menerima potongan kue ulang tahun dari Romo Somar sendiri. Kita berikan tepuk tangan untuk kue yang telah dipotong. Pelan-pelan, Romo. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-99 dekade dari Romo Somar ini akan diberikan dalam potongan kue. Potongan kue pertama nanti akan diberikan kepada Romo Samuel Maranresi MSC. Beliau adalah provinsial dari Misionaris Hati Kudus Indonesia saat ini. Romo, ada potongan kue kedua lagi. Kami undang kesediaan Bapak Gunawan Yusuf. Bapak Gunawan Yusuf untuk berkenan maju ke depan, Bapak, dan menerima potongan kue kedua dari Romo Somar. Satu lagi Pater Somar, jangan buru-buru dulu, ada satu lagi. Potongan kue yang ketiga ini akan diberikan kepada Romo Kees Bertens MSC yang selama Ekaristi ini duduk paling depan. Ya, mau usah jalan kali, mau jalan aja ke depan boleh. Pater Bertens. Terima kasih kepada Pater Kees Bertens, kepada Bapak Gunawan Yusuf, dan juga kepada Romo Samuel Maranresi. Dengan demikian kita telah menyelesaikan rangkaian pertama dari perayaan kita pada siang hari ini, yakni Misa Syukur. Dan Romo Somar dan segenap pastor-pastor yang sekarang ada di sini, beserta dengan seluruh tamu, kami undang untuk dapat berpindah ke area sebelah kanan saya, yakni ke dining area, dan kita akan melanjutkan perayaan ucapan syukur kita dengan santap siang bersama. Tapi sebelumnya mohon kita memimpin dulu dengan doa untuk sebelum makan siang kita. Kita minta kesediaan dari Romo Handoko. Romo Handoko mohon berkenan memimpin doa sebelum kita santap siang bersama.
Nur Ruby yang terkasih, para romo dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali ucapan syukur kita jamuan siang ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Bunda hati kudus, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, terlebih pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh berbahagia karena saudara kami, konfrater kami, Pastor Lambertus Somar MSc, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-90. Kami bersyukur karena kami sudah Kau persatukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dan kami percaya semuanya ini karena rahmat-Mu yang melimpah atas konfrater kami ini. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan untuk selalu menyertai konfrater kami dengan kesehatan, berkat melimpah, dan akhirnya konfrater kami semakin menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan, khususnya di tengah-tengah kami. Bapa yang penuh kasih, rasa syukur ini sekarang hendak kami ungkapkan lewat santap siang bersama. Berkatilah jamuan siang ini, semoga Engkau hadir menyertai kami, dan semoga dengan santap siang bersama ini mengingatkan kami akan kehidupan kami, panggilan kami, merayakan jamuan kudus bersama-Mu di surga. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, berkatilah jamuan siang ini dengan berkat-Mu yang melimpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Handoko. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara ini pertama telah selesai. Kami undang Bapak Ibu untuk dapat berpindah ke dining area. Romo-romo yang terkasih jangan pergi dulu, kita berfoto dulu bersama para romo sekalian. Para Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, kami persilakan untuk dapat langsung berpindah ke sisi kanan saya, yakni ke dining area. The Reverends will now take photos while all the guests, distinguished ladies and gentlemen, are invited to proceed to the dining area. Thank you.